Halo semeton, kembali lagi bersama Beli Putu di sini. Kali ini Beli Putu akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fabricated City, rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang gamer yang telah dijebak kasus pembunuhan wanita muda oleh seorang hacker psikopat. Di sini, untuk memulihkan namanya, dia dibantu oleh teman-teman gamersnya yang merupakan hacker dan mereka juga bukan orang sembarangan. Nah, ingin tahu keseruan ceritanya? Sebelum itu, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, dan tanpa banyak bacot dan cincong lagi, mari kita review. Oke, let's go! Film diawali di sebuah warnet. Diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Daejang. Daejang ini adalah seorang gamers dan seorang pengangguran, yang dimana setiap harinya selalu bermain game bersama teman-temannya. Bukannya mencari pekerjaan, dia malah sangat asik bermain game, hingga hampir setiap hari ibunya memarahi Daejang. 왜? 너 어디야? 하다 이놈아 백수 주제에 바빠서. Selang beberapa saat, Daejang mendapat telepon dari seorang wanita yang memintanya untuk membawakan HP si wanita yang tertinggal di warnet. Awalnya Daejang tidak peduli. Nah, karena dirinya akan diberi imbalan, Daejang menuruti kata-kata si wanita. Sesampainya di apartemen si wanita, Daejang mendapati seorang wanita yang sedang mandi. Nah, karena Daejang inilah anak baik dan lugu, dia hanya terdiam, walau si Joni sempat tidak bisa diam. Si wanita menyuruhnya untuk menaruh HP dan mengambil uang imbalan yang sudah ditaruh di atas kasur. Daejang mengambil uang itu dan kemudian pergi dari sana. Keesokan paginya, saat sedang tertidur, tiba-tiba saja Daejang digerebek dan langsung ditangkap. Dia dibawa ke kantor polisi atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Ibunya yang tidak percaya atas tuduhan itu kemudian menyewa seorang pengacara. Namun sayangnya, semua tuduhan sudah sangat jelas, mulai dari sidik jari dan tes DNA sesuai dengan milik Daejang. 흉기와 모텔 문고리에 묻어있는 지문 칼을 잔뜩 찍어놓은 이 지문 어떨까? Walau bukti sudah sangat jelas, ibu Daejang tetap tidak percaya. Dirinya tak henti-henti membela anaknya untuk meyakinkan para warga bahwa anaknya tidak bersalah. Nah, Daejang akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke penjara kelas kakap. 이거 일을 무기징역에 증거를 은폐하려는 치밀함까지. Di penjara, siksaan demi siksaan didapat oleh Daejang. Terlihat sekelompok geng sedang mengawasi Daejang. Geng ini merupakan geng yang sangat ditakuti di penjara itu. Bahkan ya, para petugas di sana sama sekali tidak berani mengusik geng ini. Daejang kemudian dihampiri lalu dilempar ke tengah-tengah mereka. Di sana, Daejang diinterogasi oleh ketua dari geng tersebut yang bernama Hyomin. Nampak di sana Hyomin menghina Daejang atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Daejang. Karena kesal, Daejang langsung menyundul Hyomin hingga baku hantam pun tak bisa dihindari. 오사라 죽겠습니다 하고 Karena kegaduhan itu, petugas lapas memisahkan mereka. Hyomin yang pada saat itu hidungnya berdarah mengatakan bahwa dirinya lah yang pertama kali dipukul oleh Daejang, dan tanpa babi bu bebo, Daejang langsung dipukul hingga tak sadarkan diri. Selang beberapa hari, ibu Daejang pergi untuk menemui Daejang di lapas bersama dengan si pengacara. Daejang diminta untuk bersabar bahwa ibunya telah menemukan seorang yang konon memiliki bukti untuk bisa mengeluarkan Daejang dari sana dan mengungkapkan siapa dalang di balik kasus pembunuhan yang telah memfitnah anaknya. Setelah mendengar nasihat ibunya, Daejang mendapat semangat untuk menjalani hidupnya di penjara, walau dirinya terus diteror dan disiksa oleh anak buah Hyomin. Pada saat sedang makan, Daejang dihampiri oleh seorang kakek yang dimana dulunya si kakek ini adalah pembunuh berantai dan sangat sadis. Di sana, si kakek memberi Daejang sehelai daun untuk mengobati lukanya. Si kakek juga sangat percaya kalau dilihat dari muka Daejang bukanlah orang yang tega membunuh dan memperkosa seseorang. Daejang kembali dikunjungi, akan tetapi kali ini hanya si pengacara yang datang.
Ternyata si pengacara membawa surat kalau ibu Daejang telah meninggal dikarenakan bunuh diri akibat dari depresi. Di sini hati Daejang mulai hancur, terasa pupus sudah harapannya untuk bisa berbebas dari penjara ini. Keesokan harinya, Daejang nampak sedang meratapi nasibnya. Dan pada saat yang sama, anak buah Hyomin membuat kegaduhan yang di sini semua ternyata ada rencana Hyomin untuk membunuh Daejang. Pada saat Hyomin hendak ingin menikam Daejang dari belakang, Daejang dengan sigap menyerang Hyomin hingga dirinya mendapat luka yang cukup serius. Petugas yang melihat hal itu segera menangkap Daejang, dan pada saat itu pula Daejang menusuk perutnya hingga membuat cedera yang cukup parah. Dan akhirnya dia dan Hyomin dibawa ke rumah sakit. Pada saat dibawa oleh mobil ambulan, Daejang berhasil melarikan diri, dan ternyata ini semua adalah rencana si kakek untuk Daejang agar bisa terbebas dari penjara ini demi membantunya membersihkan nama baik Daejang. Pintar juga ya si kakek. Kini Daejang menjadi seorang buronan yang sangat dicari oleh kepolisian. Semua media menayangkan ceritanya dirinya bawa kabur dari penjara. Polisi juga menutup semua akses keluar masuk kota demi menangkapnya. Daejang yang saat itu berhasil kabur kini mendapat tumpangan dari turis karena dirinya berhasil memperbaiki mobil mereka yang sempat mogok di jalan. Nah, bukan cuma itu, turis ini juga memberikan Daejang mobilnya karena turis ini akan segera pulang ke negaranya. Daejang kemudian mendatangi si pengacara untuk meminta kejelasan kematian ibunya. Si pengacara memberitahu bahwa ibunya itu mati karena bunuh diri. Daejang yang tidak percaya kalau di sini ibunya telah bunuh diri secara tiba-tiba tanpa alasan yang cukup jelas dan cukup aneh. Dari kejauhan terdengar suara polisi tiba-tiba datang. Ternyata ini semua ulah si pengacara yang sebelumnya sempat melaporkan keberadaan Daejang. Sontak hal itu membuat Daejang panik kemudian lari dari sana. Nah, sebelum pergi, si pengacara juga sempat menyerahkan kalung peninggalan ibunya kepada Daejang. 소송 준비하던 엄마가 갑자기 자살을 했다는 게 이상하잖아. 어머님 유품이야. 결국엔 그런 선택을. Di warnet, Daejang mencari berita tentang dirinya. Daejang dikejutkan dengan sebuah panggilan seorang pria yang menjelaskan bahwa banyaknya kejanggalan dalam rekaman CCTV yang dimiliki kejaksaan dalam kasus yang dialami oleh Daejang. Karena hal itu, seorang hacker amatir berhasil merentas server semua CCTV kota dan menemukan rekaman CCTV yang berbeda dengan yang digunakan oleh kejaksaan sebagai bukti. Hacker itu kemudian membeberkan semua rekaman CCTV yang dia dapat mulai dari awal pada saat Daejang masuk apartemen untuk memulihkan HP yang hanya terjadi dalam 3 menit, yang dimana dalam waktu tersebut sangat mustahil bagi Daejang untuk melakukan tindakan kriminal yang sangat tersusun dengan rapi. Video itu membuat tim investigasi kembali melakukan penyelidikan wanita yang diperkirakan telah dibunuh oleh Daejang, mulai dari postingan dan riwayat perjalanannya. Tim akhirnya mengetahui 2 hari sebelum kejadian, wanita ini sempat datang ke klub malam pada pukul 3 pagi yang pada saat itu meninggalkan klub malam bersama dengan seorang pria yang cukup misterius. Nah, tak berapa lama, wanita itu pun menjadi korban di sebuah apartemen. Dan anehnya, pria yang berada di dalam video tersebut sama sekali tidak pernah dijadikan sebagai subjek penyelidikan oleh kepolisian. Daejang diminta untuk menemui si pria di sebuah kafe. Sesampainya di sana, Daejang sangat terkejut karena pria yang tadi menghubungi dirinya adalah seorang wanita cantik. Nah, kita panggil saja dia Yani. Nah, mengapa suaranya tadi berbeda? Ternyata si Yani ini menggunakan alat perubah suara guna agar orang-orang tidak mengetahui identitas aslinya. 누구야? 퍼니터 거플. 내가 털보라고. Yani ini adalah seorang gamers dan sekaligus hacker yang sangat jago. Yani tahu masalah yang dialami oleh Daejang mengajaknya ke rumahnya. Di sana, Daejang diberi makanan yang membuat dirinya sangat terharu.
Beberapa saat kemudian datanglah 3 orang pria. Nah, ternyata mereka semua ini merupakan teman-teman Daejang di dalam game online. Baru kali ini mereka semua berkumpul di dunia nyata untuk membantu Daejang menuntaskan kasus dirinya. Nah, kita sebut saja Pak Dadang, Pak Man, dan Bimo. Masih ada 2 lagi teman mereka. Nah, tapi saat ini belum sempat terkumpul tuh guys. Setelah makan, mereka semua mulai menyelidiki beberapa kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini dengan kemampuan hackernya si Yani. Yani mendapati sebuah truk yang selalu ada dalam setiap kasus pembunuhan yang sedang mereka selidiki saat ini. 이 트럭이 어딜 갔다 왔는데 그걸 숨기고 싶었던 거구나. Daejang dan Bimo mulai menyelidiki truk tersebut. Tiba-tiba, terlihat pria berjas yang sedang membawa peti musik keluar dari sebuah rumah. Daejang yang penasaran melihat ke dalam rumah. Nampak petugas kebersihan sedang membersihkan rumah yang telah dipenuhi dengan bekas darah. Sementara itu, di luar, nampak Bimo yang sedang mengawasi truk berhasil mengetahui kemana arah truk itu membawa peti musik tadi yang mengarah ke sebuah apartemen. Mereka kemudian menyusun cara bagaimana agar bisa masuk ke dalam apartemen. Dadang dan Pak Man menyamar sebagai petugas internet guna bisa masuk ke dalam ruangan server agar Yani bisa merentas semua sistem yang ada dalam apartemen. Singkatnya, semua sistem kini dalam kendali Yani. Di sana, Daejang mulai menyelinap untuk menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Di dalam sebuah kamar, Daejang menemukan sebuah peti alat musik yang tadi siang sempat mereka lihat. Daejang sangat terkejut. Ternyata dalam peti itu terdapat seorang mayat artis yang berada dalam peti. Selang beberapa saat, datanglah sekelompok orang masuk dalam ruangan. Ternyata mereka semua tugas untuk mengubah pembunuhan ini seolah dilakukan oleh orang yang tidak bersalah seperti yang telah dilakukannya kepada Daejang. Ternyata, bos dari semua kasus tersebut adalah si pengacara yang sedang mengawasi gerak-gerik Daejang dari CCTV yang ada dalam ruangan itu. Si pengacara adalah seorang hacker psikopat yang memiliki sebuah organisasi untuk bisa memanipulasi kejadian pembunuhan dengan memilih-milih orang yang tidak bersalah untuk dijadikan korban demi keuntungan kliennya. Selanjutnya, Daejang dan teman-temannya mulai mencoba mencari tahu lebih dalam siapa target mereka selanjutnya. Daejang meminta Yani untuk menyelidiki pemilik sidik jari yang ada dalam bingkai foto si korban, dan dengan skill hacker yang dimiliki Yani yang bukan kaleng-kaleng nih guys, berhasil mendapati sebuah nama perempuan yang bernama Rini. Dan bukan hanya itu, Yani juga berhasil menyadap ponsel milik Rini guna memantau keberadaan Rini. Si Rini mendapat sebuah telepon dari seorang wanita yang dimana suaranya sangat mirip dengan suara wanita yang telah menghubungi Daejang kala itu, dan mereka semua mulai melacak lokasi suara wanita misterius ini. Saat hendak mendekatinya, tiba-tiba wanita ini dijemput oleh seorang yang tak dikenal. Pada saat yang sama, para warga di sekitar juga langsung menelepon polisi karena melihat keberadaan Daejang dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun sialnya, mobil yang dikendarai oleh Daejang mogok tengah jalan dan dia dikepung oleh pasukan kepolisian. Tiba-tiba, di arah yang lain, datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi yang ternyata dalam truk itu adalah Hyomin. Mereka lalu membawa Daejang ke sebuah gudang untuk disiksa. Beruntungnya, Yani yang sudah sedari tadi memantau telah berhasil mengelabui pihak kepolisian dan mengarahkan pasukan polisian untuk segera mengepung pasukan Hyomin. Dalam situasi tersebut, Daejang berhasil kabur yang kemudian diselamatkan oleh Yani yang sudah menunggunya di luar. Di perjalanan, Yani mendeteksi adanya alat pelacak dalam kalung ibu Daejang yang ternyata ada seseorang yang telah memasuki alat pelacak tersebut ke dalam kalung ibunya. Dan dengan berat hati, Daejang pun terpaksa membuang kalung itu. Beberapa saat kemudian, mereka kembali menyusun strategi untuk melakukan aksi berikutnya dengan menggunakan sebuah drone buatan Pak Dadang. Nah, di sana mereka mampu mendengarkan percakapan antara si pengacara dengan kliennya.
Dan bukan hanya itu, mereka juga mampu mengetahui adanya ruang rahasia di dalam gedung tersebut yang memiliki teknologi yang sangat canggih untuk memanipulasi kejadian yang selama ini telah terjadi. Mereka akhirnya mulai bergerak, dimulai dari membuat satu persatu anggota organisasi pengecara berhasil mereka lumpuhkan. Dan tidak hanya itu, mereka juga merentas media dan berhasil memberitahu kepolisian kebenaran di balik pembunuhan artis terkenal itu dilakukan oleh seorang anak pengusaha. 너 정말 일 이따위로 할 거야? Karena semua kejadian itu membuat si pengacara sangat marah besar, karena dia gagal dalam memanipulasi pembunuhan. Saat sedang melampiaskan kemarahannya, tiba-tiba saja Daejang langsung datang dan menghajar si pengacara hingga babak belur. Di dalam ruangan ini, Daejang melihat semua video rekaman dari kejadian yang sebenarnya dari mulai dia difitnah hingga video ibunya yang telah dibunuh sembari menyalin video sebagai bukti kejahatan si pengacara. Saat Daejang sedang menyalin semua video itu, si pengacara berkata kalau teman-teman Daejang sedang dalam bahaya. Nah, kalau dia tidak cepat, semua teman-temannya akan tewas dan hancur lebur. 여보세요. Nah, dan tanpa basa-basi, Daejang langsung pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Untung saja Daejang datang tepat waktu dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Di tempat lain, ternyata si pengacara tidak kehabisan akal. Dia mulai memanipulasi penculikan seolah-olah pembunuh itu dilakukan oleh Daejang dan teman-temannya. Oleh karena itu, mereka semua akhirnya menjadi buronan kepolisian. Setelah berhasil lolos sesaat, mereka semua mulai untuk melancarkan rencana yang telah mereka buat. Mulai dari merentas stasiun televisi dan membongkar semua kejahatan si pengacara dengan skenario yang telah mereka rencanakan. Di sini, mereka semua bertugas untuk mengulur waktu agar Yani bisa melakukan tugasnya. Setelah aksi kejar-kejaran cukup lama, akhirnya Daejang dan teman-temannya menyerahkan diri. Hal ini membuat si pengacara kegirangan dan merasa kalau dirinya sudah menang. Tunggu dulu. Tiba-tiba saja komputer super milik si pengacara mengalami error dan ternyata itu semua perbuatan Daejang yang waktu sebelum dia pergi telah menancapkan sebuah flash disk yang membuat semua data di komputer itu berhasil didapatkan oleh Yani. Nah, di sini ada dua orang teman lagi yang menyusul mereka untuk menyiarkan dan membeberkan semua kebenaran yang telah terjadi ke hadapan masyarakat dan pihak kepolisian melalui stasiun televisi yang telah direntas. Kini, semua kasus fitnah telah berhasil dibereskan dan pelaku hasilnya sudah ditangkap. Status Daejang sebagai buronan juga telah dicabut. Di sini, Daejang dengan teman-teman gamenya berkumpul untuk melanjutkan hidup mereka dengan bahagia dan film pun selesai. Nah, terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian bisa terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. See you!